Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sahabat Mona Lisa TV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membuat seputar liputan mengenai Keramat Kubah Pandan, yang mana letaknya di perdagangan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ya pemirsa, kita akan melihat seperti apa situasi di dalam Keramat Kubah Pandan ini, yang mana informasinya merupakan mitos atau fakta. Kita lihat aja nanti di dalam. Dan di sini juga merupakan tempat wisata alam yang konon ceritanya sudah sampai ke mancanegara juga, bahwasannya di sini banyak monyet atau primata yang berkembang biak di sini. Mungkin berkisar ratusan ekor atau ribuan ekor. Pemirsa penasaran? Ikuti kita seperti apa kondisi di dalam. Yuk. Wow. Ya pemirsa, ketika kita memasuki gerbang Keramat Kubah Pandan ini, kita sudah disambut dengan beberapa ekor monyet, yang mana ini jenis ekor panjang. Saya tidak merasa takut karena sudah terbiasa dengan keramaian dan tamu-tamu yang hadir kemari, sehingga monyet-monyet yang ada di sini terlihat akrab dan bersahabat. Tapi ingat, ketika kemari, kita pastikan kita membawa makanan mereka agar mereka lebih bersahabat dengan kita. Sekaligus kita juga ikut peran serta dalam hal memperhatikan mereka, juga melestarikan monyet-monyet yang ada di sini. Yuk, kita lanjut ke dalam. Ya pemirsa, setelah kita memasukin daerah ini, terkesan tertata dengan rapi. Kita lihat ada jalur keluar masuk agar tidak bisa berpapasan secara. Ya pemirsa, kebetulan kita bersama warga yang langsung ikut serta melestarikan lingkungan yang ada di sini. Nah, nanti kita akan bertanya dengan mereka seputar seperti apa sih lingkungan Keramat Kubah Pandan tersebut. Yuk. Wow, namanya monyet kan nggak tahu kita kan. Oh iya, mana tahu ya. Kok kita aja cuek-cuek aja lagi sama dia. Pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Jadi seolah-olah. Tapi kalau dia kerapin kali pun takut juga gitu ya, namanya hewan kan gitu kan. Kita nggak tahu apakah nanti sifat binatangnya. Iya, bisa. Kan nggak bisa kita prediksi kan gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang apa ya Pak? Oh, jonggolnya. Aduh, sayang kali. Iya, selamat siang Ibu. Siang Pak. Iya, Bu, Ibu. Yang merupakan warga di sini yang termasuk peduli dengan cagar budaya ini ya. Iya. Bisa nggak Bu, kita mengetahui seperti apa sih sejarah dari lokasi ini? Ada nih. Maksudnya sejarah apanya tuh Pak? Sejarah lokasi ini seperti apa dahulunya? Konon ceritanya, mitosnya seperti apa? Ya kalau dulunya ini kan ceritanya itu dulu kan Ya, di sini kumpulan ada 7 marga itulah. Ya. Tapi marga Damanik lah, itulah dari keturunan kami. ya, Saya baru Damanik kan gitu. Jadi orang yang pertama dulu menjaga ini diserahkan Raja Siantar, ya. itu bapak saya. Begitu ya. Jadi tinggal bapak saya, turunlah ke abang saya. Dulu berarti kondisinya ini hutan. Ya seperti memang itu hutan seperti ini. Perbukitan gini. Iya. Memang tempatnya para monyet-monyet yang ada. Iya, memang ada monyet-monyet ini. Dari dulu memang udah ada monyet-monyet. Seperti itu ya. Iya. Bagaimana Bu kok bisa terkenal tempat ini? Ya ini kan memang peninggalan sejarah Simalungun. Oh, sejarah ya. Iya, Situs merupakan situs. Berarti. iya. Sejarah ya. Sejarah Simalungun waktu di zaman dari mulai Raja Nagur. Gitu ya. Bisa nggak Bu Ibu ceritakan apa-apa saja atau bagaimana kondisi saat ini lokasi ini? Ya kalau kondisi saat ini lokasinya seperti inilah Pak.
Iya. Cuma kurang perhatian pemerintah, nggak ada kesini. Dari dulu. Dari dulu. Yang seperti itu. Seperti inilah. Jadi banyak yang membangun di sini ini orang Cina. Orang Cina. Seperti itu, Bu. Karena orang Cina kan banyak datang kemari. Dia berhasil, dia berdoa di sini, dibantu sama yang ada di sini. Maaf, Bu. Maaf sedikit. Tadi Bu menceritakan dia berdoa, dia berhasil. Nah, ini mungkin pemirsa juga mengetahui, penasaran, kan gitu. Ada istilahnya Ibu bilang tadi dia berdoa, dia berhasil. Maksudnya seperti apa, Bu? Dia berdoa di sini, dia minta bantu dengan yang ada di sini supaya mendoakan dia kepada yang kuasa. Oh, itulah makanya dibilang tadi Keramat. Iya. Jadi macam seperti ibu-ibu yang datang ini, mereka mungkin bernajar ini dulu dari rumah. Kemarin. Iya, ini ibu-ibu ini kan. Iya. Entah anaknya sakit, entah cucunya sakit. Sehatlah kau. Nanti kalau udah sehat kita pergi sana, kita kasih makan monyet. Udah menjadi kepercayaan. Iya. Ini sampai kemana? Bahkan sampai ke mancanegara juga, Pak. Sampai. Ya. Sampai. Kalau mitosnya, mereka berdoa datang kemari meminta suatu najar. Yang Ibu ketahui rata-rata berhasil, kan? Ya hampir merata berhasil, makanya mereka bisa bangun-bangun ini semua. Dibantu juga pembangunan Iya. ini ya, Bu ya. Iya. Ini kan orang Cina semua yang bangun. Sampai ke Titi, yang ngecat semua Cina. Sistemnya bagaimana, Bu? Atau pemirsa penasaran juga bagaimana sistemnya mereka terima berdoa? Apakah ada yang dibawa seperti itu? Ya ada lah yang dibawa mereka ya seperti orang Cina ya. Cuman orang tuh sembayang ya begitu loh, orang tuh bawa sini bawa makanan ini. Orang tuh sembayang kan pakai hiu. Ya udah sembayang dia. Orang pribumi juga ada juga kemarin. Ya ada banyak. Ya, tapi tak terlepas mengharap ridhonya dari manusia Iya. juga ya. Iya. Kita nggak boleh bertuhankan ke sini, kita nggak boleh, kita salah. Bu, ini ada hal yang unik, Bu. Ketika tamu datang kemari, bagaimana monyet-monyet yang ada di sini terkesan bersahabat loh. Ini saya Iya, merasa nggak takut. Memang sudah udah bersahabat karena setiap hari dia bergaul dengan kita manusia. Karena tiap hari pun mereka mendapat perhatian Kasih makanan. Nah, biarpun nggak ada yang datang orang, kami kan orang di sini kan perhatian gitu untuk memberi makan orang-orang yang bekerja di sini. Warga-warga di sini. Berarti memang khusus untuk artinya peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan kelangsungan hidup para monyet-monyet di sini ya, Bu ya. Berarti semua mengumpul di sini ya, Bu ya. Sini. Ini lokasinya perbukitan saya lihat seperti ini. Perbukitan sana sungai bawah. Memang di atas ini tempatnya. Ini kalau dipanggil dengan cara apa, Bu, kira-kira? Dikasih makan gitu terus datang gitu? Ya dipanggil lah, manggil monyet macam mana? Mun, datanglah dia. Oh, ada khusus. Ibu yang manggil gitu? Ya enggak lah, orang-orang yang di sini. Oh gitu ya. Saya kan nggak kemari tiap hari. Ada berapa banyak, Bu? Ya ratusan juga lah. Ratusan. Jenisnya? Ya ini. Ada berapa jenis? Cuman dua jenis ya. Ada ekor pendek, ekor panjang. Atau mungkin ada mungkin yang memang jarang diketahui manusia yang pernah Ibu lihat di sini. Kalau dulu ada memang sih. Jenis apa itu? Jenis yang hitam tuh lutung. Nah, lutung sempat ada di sini. Yang hidungnya panjang. Iya. Itu sampai sekarang nggak pernah lihat? Nggak pernah lagi ada. Kalau dulu masih zaman saya masih kecil masih ada. Mitosnya yang putih dulu ada juga di sini, Bu. Kalau itu nggak sempat saya jumpain. Tapi kalau konon ceritanya, kepercayaan yang ada di sini. Iya. Gitu ya. Yang sempat saya jumpai ya lutung itulah. Sepengetahui Ibu, tamu ini dari mana aja sih? Ya dari mana ya? Dari Medan, Pekanbaru, Indonesia lah umumnya. Indonesia. Iya. Sabang sampai Merauke. Iya. Pernah kemari. Pernah. RRC, Beijing, Cina itu sampai. Jadi sayangnya itu karena nggak ada perhatian pemerintah untuk membenahi ini. Sayang sekali ya. Kita lihat pun kondisi Ini seperti kan, ini, Bu. Keadaannya. Ini dulu apa, Bu? Ini ya marga Sitorus yang membangun. Mereka bilang ada opung mereka di sini. Kepercayaan mereka. Dibangun mereka lah rumah adat. Oh, rumah Sitorus, adat. Rumah adat. Batak ya? Iya Batak. Tapi sangat perhatiin kan Ibu ya? Enggak, sekarang terkesan Nggak ada lagi yang membenahinya. Kalau warga-warga sekitar untuk membenahi ini kira-kira? Ya mau dari mana duit warga sekitar, Pak? Sementara di sini kan nggak ada dikutip. Seikhlas orangnya untuk memberi orang yang bekerja di sini. Jadi tamu yang datang kemari itu tidak ada kutipan? Nggak ada, ikhlas. Ya, untuk bersih-bersihkan ini siapa kalau enggak? Nah, inilah orang-orang yang ikut-ikut tadi kan ikhlas, seikhlas mereka yang memberilah. Lokasinya, Bu, ini hanya di sini saja atau ada lokasi Ya, ke bawah? sekitar 2 hektaran ini. 2 hektar? Sampai ke bawah-bawah juga? Bawah-bawah itu semua hutan-hutan ini. Di bawah kondisinya seperti apa, Bu? Itu sungai. Oh, sungai, ada Di sungai. sana ada rumah adat, ada tugu marga Nenggolan. Ada tugu juga di bawah. Ada. Akses ke sana? Ada jalan itu. Oh, bisa ya? Bisa. Artinya orang pun
Bisa jalan di situ. Nah, yang Benajar tadi Bu, lokasinya di tepat di puncak ini atau Dia ke sini, ke sana. Ada juga tempat pemandian. nanti kita ke sana Bu? Iya, di bawah. Ya pemirsa, sahabat Mona Lisa, kebetulan saat ini kita kedatangan tamu juga, yang mana beliau merupakan perwakilan dari rakyat untuk daerah Kabupaten Simalungun, yaitu anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Simalungun, fraksi P3. Kita akan bertanya langsung seperti apa secara birokrasinya dengan kondisi alam saat ini, apalagi ini merupakan situs. Nah langsung aja, izin. Oke, baik. Hendra. Baik. Iya. Sehat Pak? Siap, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Iya. Jadi Pak, Bapak menilai kondisi ini seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya, situasi dan kondisi yang disebut dengan Keramat Kuba Pandan ini sebenarnya ya sangat memprihatinkan. Di mana kita lihat banyak sekali pengunjung-pengunjung dari beberapa kabupaten kota, bahkan mancanegara itu sering kemari berkunjung. Tetapi ya situasi seperti ini. Jadi kita juga mengharapkan dengan situasi seperti ini, dengan banyaknya pengunjung seperti saya sebutkan tadi, baik itu dari dalam daerah, secara nasional dan mancanegara, ini juga seharusnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah, ya, khususnya pemerintah di Kabupaten Simalungun ini bisa merubah sistem, baik itu sistem perawatannya, kemudian juga ya kita lihat ya, ini kan cagar-cagar, ya artinya cagar di mana ikon-ikon orang-orang Simalungun. Jadi perlulah memang sudah perhatiannya, mungkin dari pemerintahan Nagori juga sudah mungkin bisa mengambil langkah, ya. Artinya ini juga bisa menjadi objek wisata, iya, objek wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Ya ini salah satunya mungkin ya sudah bisa jadi objek wisata yang luar biasa sebenarnya, ya. Selain jadi juga ikon, ya, jadi ikon. Salah satu ikon yang juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah, juga bisa juga menjadi peningkatan ekonomi masyarakat di sini. Dengan bagusnya tempat ini apabila diperhatikan nanti oleh pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Simalungun, ini kan banyak pengunjung lagi nanti yang mungkin yang hadir di sini, yang datang di sini untuk menikmatin suasana, ya suasana hutan lah kita katakan, dengan berbagai macam monyet, ya, dengan yang lain-lainnya lah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini kan juga bisa menambah pendapatan daripada perekonomian masyarakat di sekitar sini. Tinggal bagaimana pemerintah menarik para wisatawan untuk hadir kemari. Ya, jadi ya tinggal dari pembenahan. Tinggal bagaimana pemerintah untuk mempromosikan juga daerah-daerah ini. Ya, tentunya khususnya ya Keramat Kuba Pandan ini pemerintah bisa mempromosikan, karena apalagi Danau Toba juga akan menjadi geopark, ya, geopark wisata internasional yang bisa disebut dengan Bali 2. Jadi banyak potensi alam di Simalungun ini juga bisa terkait dengan wisata Danau Toba, terkait dengan kek Sungai Mangke, ya, ini saling menyambung ini. Saling berhubungan. Jadi kalau saya ya ini sebagai legislator ataupun di Kabupaten Simalungun ini juga saya akan berniat juga untuk mendorong pemerintah untuk hadir di sini, khususnya ya pemerintahan pariwisata. Ini juga perlu ya dibuatkan suatu anggaran, nah, untuk membenahin ikon-ikon rumah-rumah adat yang berada di Keramat Kuba ini. Inilah yang akan menjadi momen penting bagi masyarakat di Simalungun ini. Sayang kalau diabaikan, karena banyak kali sejarah telah disampaikan oleh Ibu Damanik tadi. Jadi ini harus segeralah ya dibenahin, dan tentunya kita akan terus mendorong bagaimana objek wisata Keramat Kuba Pandan ini bisa jauh lebih baik ke depannya.
dan bisa menjadikan ekonomi Kabupaten Tulungagung, meningkatkan pendapatan daerah, juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar ini. Oke, jadi gini Pak, ada tantangan dari warga, kan gitu, termasuk tantangan dari saya juga, Iya. dari Mona Lisa TV. Iya. Dalam waktu dekat, Bapak selaku legislator, apa yang akan Bapak lakukan, terkhusus untuk ini lokasi-lokasi yang kita anggap butuh banyak perhatian dan pembenahan? Oke, baik, pemirsa TV Mona Lisa. Ya, karena saya juga berhubung sebagai anggota DPRD Simalungun ini, tentunya dalam waktu dekat kita akan segera melakukan rapat-rapat ya dengan kepala daerah, dengan dinas terkait ya, pariwisata salah satunya. Ini bagaimana kita merubah Keramat Kuba ini jauh lebih baik. Ya tentunya tidak terlepas ya dari anggaran. Ya. Nah, jadi sebagai anggota legislatif, kita juga akan coba menyisihkan anggaran dari APBD Kabupaten Simalungun ini, walaupun sedikit, tetapi bisa merubah tempat ini. Nah, jadi kita juga minta nanti kepada pariwisata untuk bisa lebih mempromosikannya, ya, baik itu nanti mungkin semacam brosur jadi kepada pengunjung-pengunjung yang ada di Prapat Danau Toba, biar juga yang wisata itu kemari juga. Nah, jadi banyak memang yang harus kita benahi ini, tetapi kita benahinlah dulu, baru nanti kita lakukan promosi-promosi, baik itu nanti di objek wisata lain ya. Jadi wisata itu tidak hanya pengunjung ya, pengunjung itu tidak hanya bertujuan ke Prapat, ke daerah-daerah Sidamanik, tetapi juga harus kita arahkan, kita tujuan kemari juga. Iya. Pariwisata tapi, itu. Pak, izin Pak, tapi kita sebenarnya nggak hanya menggandeng pihak pemerintahan dalam pembenahan ini, tapi perlu juga Pak, ini usul Pak, para pengusaha-pengusaha andal pribumi khususnya, kan banyak ini Pak, Ya. kan bisa kita gandeng kepada mereka untuk memikirkan dan melestarikan wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Ya, baik, betul. Jadi tidak hanya memang kepada berpatokan kepada pemerintah, tetapi kepada masyarakat di sini, ya, terkhusus juga kepada pemerintah Nagori. Pemerintah Nagori juga ini bisa menjadi pendapatan mereka, penambahan pendapatan mereka ya, mungkin seperti Bumnak ya. Kalau Bumnak kan macam-macam. Ini juga bisa menjadi, kalau sudah terbenahin dengan baik, sudah terbenahin dengan bagus, ya tentunya ini kan juga untuk biaya-biaya perawatan itu juga bisa dialokasikan oleh pemerintah Nagori. Oke Pak, maaf, ini kita potong sejenak. Nanti kita akan sambung-sambung lagi setelah kita melihat lingkungan yang ada di sini. Oke, baik. Tentunya kita akan mengajak Pak Hendra selaku anggota Dewan lebih menelusuri lagi seperti apa keadaan di sini. Mau kan Pak ikut Pak? Ya, boleh. Ya. Oke. Ya Bu, kita izin setelah ini kita akan keliling bagaimana keadaan lingkungan sekitar ini. Oke. Ya pemirsa, saksikan gimana perjalanan kami di wisata alam, termasuk wisata alam ini, yaitu Keramat Kuba, betul, Pandan. Kita akan menelisik atau menelusuri bagaimana sih bentuk lokasi yang ada di sini. Ikuti kita. Yuk. Ya. Iya. Ini Bu, kita mau kemana ini? Ke rumah adat Nenggolan Lumban Raja. Oh, rumah adatnya kan sama itu Bu, rumah adat Batak juga kan? Iyalah Batak lah kok Nenggolan. Artinya tubuhnya ya Bu ya? Ini rumahnya, tugunya di atas. Ini rumah adatnya. Itu di atas sana tugunya. Seperti ini lokasinya Bu ya? Iya. Boleh kita lihat ya Bu ya? Boleh, boleh. Silakan Ayo, Pak, aja. Yuk, kita lihat baru rumah adat. kali ini ya, kemarin. Baru kali ini juga kita melihat rumah adat ya, Nenggolan Raja. Itu ada tulisannya ya. Raja. Batu Parulas Parultop Nenggolan Lumban Raja. Nah, ini juga salah satu Ya. yang ada di Keramat Kuba Pandan ini. Ini makamnya atau petilasannya atau seperti apa Bu? Bisa dikatakan seperti apa? Ya, pertanda aja. Gitu. Oh, berarti petilasannya. Iya. Petilasan kalau orang bilang ya. Iya, iya. Dulunya dia pernah di sini. Iya. Gitu ya. Tempat terakhir dia dulu di sini kan gitu. Terakhir dia ada dulu. Bisa jadi pindah tak mana. Entah kan, kemana. gitu. Seperti itu dia. Jadi di sini mohon doa gitu Mohon ya. doa lah mereka di sini. Saya datang kemari mohon doa, tetap bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Iya.
Itu ada sirih, Bu. Sirih itu Pak lembar. Tandanya gimana, Bu? Ya mereka kan ya, namanya orang Batak, orang Simalungun itu kan kalau memulai bicara itu kan harus sirih duluan yang dia Ada pakai. tradisinya. Iya ada tradisi, budaya, adat. Nah, kita lihat, Bu, di situ ada tongkat. Kemudian ada pedang atau apa? Tongkat. Tongkat, keranjang yang kita lihat di situ. Itu Ibu bisa menceritakan itu apa? Ya mereka bilang itulah tempat sirih opung mereka, itulah tongkatnya, gitulah. Masa hidupnya ya? Masa hidupnya. Masa hidupnya. Terus yang bangun ini siapa, Bu? Ini yang bangun kumpulan Marga Nenggolan, Persatuan Nenggolan Lumban Raja. Tadi berapa luas arealnya, Bu? Lebih kurang 2 hektar. 2 hektar dengan kondisi alam ya, Bu, yang Iya. masih bersih alam Iya. total ya. Pohon-pohon juga banyak. Tinggal melestarikan aja. Iya. Menurut Iya. orang itu dulu, menurut Iya. dari para sejarah yang diketahui. Iya. Ya, Bu, sejarah. menurut sejarahnya yang Ibu ketahui dan beberapa konon ceritanya, seperti apa sejarah perjalanan dari Raja Datuk Parultop Nenggolan Lumban Raja ini, Bu? Kalau menurut sejarahnya dulu, katanya dulu orang itu datang dari Samosir sana, Iya. bergurulah di sini, belajar sama opung kami, Damanik yang di sini. Jadi mereka hilang katanya raib. Makanya mereka buat pertanda di sini. Tempat terakhirnya ini. Iya. Tempat terakhirnya kemarin Mereka. itu dulu. Iya, dulunya belajar di Lihat sini. situ aja. Itu ya. Hilang semua orang itu, nggak ada yang mati di sini, nggak ada. Makanya nggak ada kuburan di sini. Itulah petilasan. Iya. Jadi kita juga akan menuju Ya. melihat ya ke Tugu Nenggolan. Iya, ini Sep Rumah Bolon Forkabuk, Forum Budaya, Forum Peduli Cagar Budaya. Cagar budaya. Oh, ini apa? Bisa diceritakan kira-kira? Pak D lah. Pak D pernah dengar-dengar kira-kira ini apa? Ini di sini. Bentuknya unik ya, Pak? Bentuknya ya? unik. Selain tinggi, besar, seperti batang pohon. Batang-batang pohon, ya betul, seperti Bisa batang Ibu jelaskan pohon. ini sebenarnya gimana? Dulunya di sini memang ada pohon kayu besar. Oh, memang sangat besar. Iya, memang sangat sekali. besar. Jadi menurut mereka katanya opungnya itu di sinilah raibnya. Jadi di pohon inilah raibnya ya, pohon ini ya. Pohon ini terbelah dua. Terbelah dua. Itu pohon. Raibnya. Oh. Raibnya lah di Artinya pohon ini. opung itu masuk ke dalam pohon. Oh, Iya. itu dua nih. Masuk terus Raib. Raib lah dia, hilang lah dia. pohonnya balik lagi. Nah, ini tinggal tunggu. Sepengetahuan Ibu, kapan terakhirnya? Artinya kan nggak nampak pohonnya yang mana sih? Udah tinggal tunggunya aja. Kapan terakhir tuh apanya pohonnya itu nggak ada lagi? Atau ditebang? Atau memang ditebang pohonnya dulu? Tumbang sendiri. Tumbang sendiri ya? Tumbang sendiri, jadi untuk mengingat sejarah itu dibangunlah berbentuk pohon gini tugunya ya. Tumbangnya ada tahun 60-an. Namanya Partanda Inganan Parpudi Ni Ompunami Datu Parulas Parutop. Parutop. Jadi memang seperti Bohot, boru. pohon besar lah memang dari. Ya, segini juga. Pohon Pak. borongnya, Iya. anaknya gitu. Pohonnya Iyalah. segini besarnya. Berarti disesuaikan lah ya pohonnya, artinya melihat dari sejarahnya dengan besarnya dibangun juga sesuai dengan ukuran pohonnya ya dulu ya. Iyalah. Wah, Pak De, kita lihat tugunya sebesar ini. Terbayang nggak gimana dulu pohonnya itu besarnya dengan dahan-dahan yang rindang? Kalau kita lihat dari postur tugu ini, Iya. tentunya pasti lebih besar ini pohonnya dan pasti lebih rimbun. Dan ya kita lihat ini aja nih ya, ini aja mereka sudah bisa menyesuaikan, artinya sudah ada membayangkan bahwa pohon itu sebesar ini. Nah, kira-kira ini kita tanya-tanya lagi sama Ibu Damani ini. Iya. Ibu Damani. Kira-kira kalau seandainya tamu datang Iya. kemari, ketika di tugu ini apa yang dilakukan tamu atau apa persyaratan untuk kemari kira-kira untuk ke tugu ini? Ya mereka ya namanya orang kita Batak ya mereka bawa sirih, Tetap bawa sirih. bawa sirih, bawa jeruk purut untuk mandi mereka ke bawah. Artinya sebelum mandi, Nah mereka di sini dulu, sini dulu berdoa. gitu ya. Berarti budaya adat mereka lah seperti Iya. itu, apalagi keluarga-keluarga daripada Nenggolan ini ya, Ibu Iya. ya. Oh. Mandi tadi Ibu bilang. Mandi di mana itu? Di bawah sana ada tempat pemandian. Kalau mereka Mata bilang air atau bagaimana? mata airnya dari atas. Oh, terus air terjun. Air jalan terus mengalir Air ke bawah. mengalir, Air berarti. mengalir. Sungai itu dulu atau mata air itu dulu dilakukan untuk mandi opung ini gitu. Ya dulunya begitulah. Iya. Ya Bu, kira-kira apa
apa hal yang menarik yang menjadi daya tarik mandi di situ kira-kira? Stop dulu, Bu. Pak Ade penasaran juga kan? Oke, kita lihat sama-sama. Penasaran kan? Penasaran, sangat penasaran. Yuk pemirsa, ikuti kita seperti apa lokasinya. Let's go. Ya pemirsa. Ayo Pak Ade. Ya. Penasaran ini apa sih tempatnya Pak Ade? Ini Tanya aja ya sama Bu Ruda. konornya tempat mandi sakti, air sakti ya. Air sakti. Air sakti. Kita lihat di mana-mana itu ada apa namanya tuh? Demban sirih. Demban sirih, daun sirih pasti ada. Nah, coba kita tanya sama Bu Damani dulu nanti. Oke. Nah. Bu. Ya. Ini dia. Bu, ini apa tempatnya, Bu? Ini kalau menurut orang-orang yang kemari, dibilangnya ini air sakti. Oh, berarti di sini yang kita bicara di Tugu tadi. Iya. Ini tempat saktinya. Maka dibilang tempat air sakti. Kalau mandi saya jadi sakti. Bukan jadi sakti. Sepertinya orang yang sakit, banyak yang dibawa Sembuh mandi gitu ya, Bu, kemari. ya? Sembuh ya. Iya. Keyakinan. Iya. Keyakinannya. Membersihkan penyakit-penyakit yang ada di Iya, sinilah iya, banyak iya. orang. Tapi Kalau masuk nggak apa-apa, Bu? Enggak. Oh, harus bawa sirih. Enggak, permisi ini aja enggak sirihnya kok tetap ada nih? Bu? apa. Ya mereka asal dari sana kan mau kemari mau mandi, kasih sirih dulu lah, Nah, permisi ini sama yang di sini. berarti baru ada yang selesai mandi nih, ada Iya, sirihnya ada masih tadi segar pagi itu? ada, tadi pagi ada. Oh, sirihnya masih bagus itu. Baru tadi pagi. Airnya dari mana? Dari atas sana itu mata airnya. Ada mata air. Pemirsa, saya akan mencoba membasuh muka, Muka. wajah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat munajat kita dan bersafir kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bisa tercapai. Yuk, boleh kan Bu? Boleh Cuci muka, silakan. cuci muka. Sampai kemana-mana air yang dibawa orang pulang. Berjeregen-jeregen orang bawa air ini pulang. Medan sana. Jadi bukan hanya mandi di sini aja para pengunjung datang, membawa pulang juga airnya. Berjeregen-jeregen dibawa pulang. Aduh, alhamdulillah. Gimana sekali, Pak gimana Ade. keadaannya Bu, setelah mandi? keadaannya sejuk sih. Sejuk ya? Sejuk. Sejuk ya. Oh. Mudah-mudahan tadi ada niat-niat. Niat-niat. Ya mudah-mudahan terkabul oleh Yang Maha Kuasa. Dan ini airnya juga Ya. bukan hanya dipergunakan di sini, menurut Ibu Damani tadi, dibawa pulang juga. Untuk keperluan. Mungkin untuk keluarga. Untuk keluarga. Oh, boleh gitu. Boleh pakai jeregen-jeregen. Pakai bawa jeregen. Mana yang dibawa? Perjualbelikan kira-kira? Enggak. Enggak. Enggak boleh mungkin punya beli ya. Nggak Mana boleh. mereka yang punya usaha, Usaha. ya disiram-siramkan di depan usahanya. Itulah menurut apa ini? Niat tulus dan ikhlas. Iya. Iya. Nah, tadi kita udah coba seperti ini. Pak Ade ingin basuh nggak? Mana tahu nanti ada doa-doa tertentu. Boleh juga memang harus dicoba aja ya. Ya, bantu aja Pak. Susah juga kan? Kenapa deg-degan? Hah? Gak ada apa-apa ya. Alhamdulillah ya, airnya bening, bersih. Gini Pak Ade. Ada. Tadi Ada. aku gini Pak Ade. Aku tadi cuci muka, ya kan? Basuh-basuh. Ada tadi niat doa-doa Pak Ade. Pak Ade ada nggak kira-kira? Ada, tentunya ada. Ada, mudah-mudahan lah. Apa Pak Ade? Hah? Ya kita minta Rahasia dong. Rahasia. Nggak boleh kasih tahu, nggak boleh. Itu niat-niat. Nggak boleh. Ya. Sampai Pak Ade. Capek ya? Pak Ade, Capek. pulang aja kita ya. Ah, ah. Udah
melelahkan juga ya Pak De ya. Tapi aku setuju Pak De, karena lokasinya kan alam dia. Iya, Alam. Wah keren, keren, keren Pak. keren keren. Apalagi kalau tata ulang lebih apa lagi? Tata ulang wah lebih baik lagi. Ini pengunjung pasti lebih banyak ini. Karena ini kan sejarah dia, sejarah. Oke, Aduh. ya pemirsa, cukup melelahkan memang. Tadi kita di apa namanya Pak De? Keramat Kuba Pandan. Keramat Kuba Pandan. Di mana letaknya Pak De? Letaknya di Perdagangan 2, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Indonesia. Iya Pak De. Aduh, Ya Pak De ya. luas tempatnya luas. Selain itu sejuk, masih asri juga ya. Masih asri. Asri alam gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Pak De, Hah. tadi sepanjang kegiatan kita, perjalanan kita tadi, ada nggak mengalami perjalanan seperti itu atau yang gimana gitu? Dalam perjalanan tadi ya Pasti ada. pasti ada, karena suasananya suasana hutan. Dan itu yang lebih spiritual lagi. Ya, Rahasia. rahasia. Tapi walaupun dengan suasana hutan, ya spiritual, masyarakat nggak perlu khawatir datang kemari, nggak perlu takut membawa keluarga untuk berwisata di sini, nyaman kok, nyaman. Nah, Selain itu, apa aja tadi Pak De? Selain kita wisata alam bersama dengan para monyet-monyet tadi, banyak kan monyetnya bersahabat ini Pak? bersahabat, sangat bersahabat monyetnya hari di sini. Nah, jadi tidak perlu khawatir masyarakat datang kemari, Bo. Iya, nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu Oke khawatir. Pak De, sebelum kita closing menutup sesi liputan kita kali ini, apa yang menjadi harapan dan juga yang menjadi yang harus kita kembangkan ini kepada pemirsa, apa yang harus kita sampaikan? Ya, pada pemirsa, kepada pemerintah, mari sama-sama ya kita jaga kelestarian alam, khususnya ya monyet-monyet yang ada di Keramat Kuba Pandan ini untuk menjadi salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Selain itu kepada pemerintah seperti apa Pak De? Pada pemerintah ya kita berharap ada renovasi seperti rumah bolon dan perawatan-perawatan baik infrastruktur maupun ya jalan menuju ke dalam Keramat Kuba ini. Artinya perhatian lah ya, Perhatiannya, karena ini salah satu ikon juga objek wisata yang ada di Simalungun yang harus memang kita kembangkan. bahkan sampai ke mancanegara. Sampai ke mancanegara ini tamunya datang dari RRC, dari Thailand, Singapura untuk berkunjung kemari melihat suasana hutan dan monyet-monyet yang ada di sini. Dan apresiasi juga terhadap warga Warga di sini ya betul yang nggak peduli mendukung objek wisata ini. Mereka tetap melestarikan. Melestarikan, tetap menjaga, kita lihat. Bahkan mereka tetap menyisihkan rezekinya, Iya. membawa makanan untuk monyet-monyet yang ada di sini. Seperti itu, Iya, pemirsa. betul. Oke. Ah. Di mana letaknya nih Pak? Pak De, kira-kira? Ini letaknya di Nagori Perdagangan 2, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumut, tetapnya di Indonesia. Oke. Ya pemirsa, dan jangan lupa juga saksikan terus liputan-liputan kita seputar edukasi dan juga masalah-masalah sekeliling kita yang mana itu mengedukasi dan juga seru. Harus kita tonton. Hanya di mana Pak De? Hanya di Mona Lisa TV. Yes. Ya.